Udah masuk nutupnya, Bar? Belum ya? Kau main game ya? YouTube Udah masuk belum pemberitahuannya live? belum. Kamu udah mulai? Udah, tapi baru-baru mulai. Sesaat lagi kita akan mulai ya live bareng dengan Nisa. Kita lagi nunggu Nisa untuk bergabung segera. Kita akan mulai sebenarnya jam 8 ya, tapi waktu sudah ya, Nisanya baru selesai sholat. Kita akan mulai sekitar 2 atau 3 menit lagi sambil menunggu. Halo kawan-kawan yang sudah bergabung, ada Rizka, ada Sekar, ada Yohan. Bar, suara mau dengar nggak? Bar, coba tengok Bar. Nah, Dengar dengar. kita segera menunggu ya, sebentar lagi Nisanya masuk. Ada adik paling ngeselin namanya Halimah, Nong. Halo. Ada Faru Roza. Kita tunggu Nisa ya untuk halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceria sekali malam ini. Hahaha. Gimana Sibuk, Bang? sibuk. Enggak pernah sibuk. Udah tertunda berapa lama ini ya kita dari jadwal aslinya Iya, ini. ya, aduh, mohon maaf lah. Kalau ibu pengacara ya memang sibuk selalu kan. Enggak lah, belum jadi pengacara. Hmm. Gimana? Oke, jadi malam ini kita bakal bahas. Oke, sebelum mulai kita perkenalkan diri dulu atau bagaimana? Boleh? Ya udah banyak tahu. Oke. Boleh. Oke, Enggak lah.
Abang dulu ya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Aulia Asmul Nasution. Saya sedang menjabat di DPD IMM Riau, dan bersama rekan saya satu lagi, siapa nama Ibu? Hai Runisa Isyara. Biasa dipanggil Nisa. Oke, Nisa, hari-hari apa kegiatannya? Alhamdulillah sekarang udah kerja di kantor pengacara, salah satu pengacara di Kota Medan. Ah, Kalau organisasi sih sebelumnya itu ada di IPM ya. Kita masih bisa dibilang satu alma mater juga lah ya. Walaupun iya, berbeda. Abang sama-sama di IMM, Gadis Muhammadiyah ya. iya benar, sama-sama Ortom. Saya di IPM gitu. Terus juga sekarang aktif juga di KNPI. Oke, Nisa, malam ini kita bakal bahas tentang anak muda mengawal kebijakan publik, gitu ya. Karena sama-sama kita ketahui bahwa kebijakan publik itu kan dibuat oleh pemerintah sebagai otoritas tertinggi di dalam sebuah negara. Nah, Maka kebijakan-kebijakan publik yang dibuat tentu mewakili dari kepentingan rakyat. benar. Nah, masalahnya adalah beberapa kebijakan-kebijakan publik yang ada atau yang dikeluarkan oleh pemerintah itu seringkali menimbulkan kontroversi atau juga kadang-kadang menimbulkan problem yang baru begitu. Misalnya kenaikan harga BBM tiba-tiba begitu ya. Kemudian kenaikan harga-harga makanan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang membuat kadang-kadang masyarakat itu menjadi berat gitu. Atau ada juga kadang-kadang beberapa kebijakan pemerintah yang memang membuat masyarakat itu menjadi lebih baik gitu. Misalnya subsidi-subsidi keuangan, kemudian BPJS kesehatan ya, itu kan juga menguntungkan sebenarnya bagi masyarakat, walaupun banyak juga masyarakat yang mengeluh terhadap BPJS ini gitu. Nah, Nisa nih sebagai anak hukum, juga sebagai mantan ketua IPM Medan, gimana sih pandangannya tentang kebijakan publik yang ada di Indonesia? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita mau bahas semua kebijakan publik yang ada di Indonesia kayaknya rumit gitu kan. Jadi kalau saya pikir kita bahas kebijakan publik. Kalau saya kan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah nih sebelumnya. Jadi saya mau bahas ke kebijakan publik di pendidikan gitu. Oke, Oke, silakan. jadi menimbang juga saat ini kita sedang ada di masa pandemik, masa sulit, masa yang memang benar-benar semua orang itu merasa susah gitu. Nah, sekarang kita lihat para siswa, juga para mahasiswa itu udah gimana bilang ya, memang masih ada pembelajaran online. Namun kita akui itu kurang efektif bagi saya, menurut saya. Ini sebagai pandangan saya gitu. Walaupun memang itu harus kita jalani begitu. Nah, kebijakan publik di bagian pendidikan ini sebenarnya banyak. Mulai dari kebijakan penyesuaian UKT, kemudian juga kebijakan tentang dana-dana yang disalurkan ke mahasiswa atau ke siswa, itu juga ada kan di apa namanya, di kebijakan publik bagian pendidikan begitu. Jadi saat ini tuh kita dengar banyak ya informasi bahwasanya pendidikan kita saat ini justru mau dilanjutkan yang begitu gitu loh. Yang Menimbang sistemnya online ya. sistemnya online gitu. Sistemnya online. Dan sementara kalau menurut saya pribadi ya, selaku bukan siapa-siapa memang, cuman ya bagi saya pribadi tuh itu kayaknya kurang tepat, kurang pas begitu. Karena kasihan, kayak saya punya keponakan, kita langsung ke realnya aja gitu ya. Saya punya keponakan, adik-adik yang sampai hari ini sekolahnya itu di rumah begitu. Karena kan kita ini sekolah itu bukan hanya tentang ilmu-ilmu yang dikasih, itu bukan hanya tentang materi begitu, tapi juga secara mental, terus juga mereka gimana berkomunikasi dengan teman, berkomunikasi dengan guru, itu juga merupakan pendidikan
gitu. Itu juga harus kita lakukan studi yang seperti semula begitu ketika memang COVID ini telah berakhir. Nah itu menurut saya begitu gitu, karena nggak cuma tentang itu, nggak cuma tentang materi, tapi moral juga kan, moral bagaimana anak-anak ini, bagaimana pendidikan ini ketika guru itu tidak bertatapan langsung dengan siswanya gitu. Oke, Ya, kita fokusnya ke pendidikan aja kalau gitu ya untuk beberapa boleh. waktu ini ya. Oke, karena Boleh. memang basicnya Nisa dan saya juga di mahasiswa gitu ya, Nisa di bagian pelajar ya. Ya. Jadi apakah menurut Nisa begini, maksud Abang, Hmm. apa sih sebenarnya kendala terberat bagi kita untuk melaksanakan online ini selain mungkin ya masalah gadget yang nggak ada gitu ya. Ada Oh iya. beberapa kan yang nggak punya gadget gitu ya. Bahkan Hmm. nggak salah begitu dulu sebelum gadget ada permasalahan pelajar kita tuh di beberapa daerah ada yang pergi sekolahnya nyeberangin sungai, Ya. kemudian ngelewatin buaya-buaya itu tuh masih ada loh sampai sekarang begitu kan Iya. Masih di ada. daerah-daerah dalam, kemudian yang naik jembatan putus gitu. Ya. Nah, ini kan masalahnya adalah di ekonomi gitu sebenarnya. Tapi memang menjelang zamannya 4.0 atau semuanya zaman serba teknologi, Indonesia ini Hmm. kan masih jauh sekali ketinggalan daripada negara-negara lain. Ya. Nah, bagaimana Nisa memandang hal ini begitu? Iya. Jadi tadi maksud abang itu gimana kita memandang siswa-siswa yang saat ini berdampaknya itu ke ekonomi gitu ya? Selain masalah ekonomi gitu kan, apalagi Hmm? sih sebenarnya yang menghambat kegiatan belajar online ini sekarang ini gitu? Oh oke. Ya itu seperti yang saya sampaikan tadi, selain selain benar tadi yang abang bilang ya ekonomi, terus yang saya sampaikan tadi bahwasanya siswa itu nggak cuman harus pendidikannya itu nggak tentang materi aja begitu, tapi juga bagaimana etika siswa-siswa ini dengan gurunya, kemudian juga bagaimana dia dalam bercengkrama dengan teman-temannya, itu yang nggak didapat ketika dilaksanakan online ini gitu, daring atau pembelajaran online ini. Terus kesulitannya tadi yang seperti abang sampaikan di bagian ekonomi, banyak justru siswa-siswa ini di pelosok sana ya, terutama yang tidak punya handphone. Nah akhirnya ketika dia tidak punya handphone, berarti dia nggak bisa mengikuti pelajaran dong, dia akan Pakai tertinggal. walkie-talkie. Nah, gitu kan. Itu kembali itulah tadi pembahasan ekonomi gitu kan. Terus juga jaringan. Jaringan itu yang juga menjadi permasalahan saat ini gitu kan. Sinyal ya. Nggak semua daerah di Indonesia ini jaringannya baik begitu. Dan juga kembali lagi ekonomi gitu. Ketika dia mau jaringannya bagus, mungkin ada paket-paket ya yang biasa kita beli gitu loh, yang harganya itu juga nggak bisa dibilang murah juga gitu. Jadi memang menurut saya kalau kita lanjutkan sistem pembelajaran yang begini, ya akan sulit Indonesia ini berkembang gitu. Saya aja ngelihat adik-adik dan keponakan itu kasihan sebenarnya, karena mereka nggak merasakan gitu gimana sekolah yang seperti biasa, seperti kita gitu. Gimana kita bertemu dengan guru, pembelajaran-pembelajaran yang normal begitu. Mereka itu nggak merasakan lagi saat ini. Jadi ya selaku anak muda itu ya kita prihatin sih melihat kondisi yang begini. Mungkin saya masih tolerir ketika ini masih masanya pandemik gitu, karena kita juga mau buat apa, kita mau bilang apa begitu kan, karena memang beginilah situasinya. Kalau kita adakan sekolah yang normal di masa seperti ini, justru akan membuat kita juga kesulitan gitu, karena akan virus ini juga kapan berakhirnya begitu. Tapi yang menjadi problem ya sebenarnya begini. Mm-mm. Ya kita memang butuh ya sekolah itu masuk langsung bertatap muka gitu ya. Iya. Sekalipun memang zaman sudah canggih, ada yang pakai online ya, ada yang pakai gadget gitu, ada yang pakai laptop mungkin belajarnya. Mm-mm. Ya untuk negara sekelas Indonesia Mm. yang masyarakatnya itu masih banyak menengah ke bawah, ini belum siap begitu.
Ya, gitu. berat. Ya. Karena memang bisa dikatakan bahwa walaupun dia punya gadget gitu, tapi belum tentu dia punya paket. Bayangkan loh, Iya. ada orang yang biasanya dia jajan satu hari cuma 5.000 gitu ya. Kemudian karenanya ada pandemi gini, dia belajar online pakai Zoom atau pakai Google Meet yang dia bisa ngabisin 1 giga satu kali belajar. Dan itu Iya. biasanya harganya itu sekitar satu paket 1 giga itu harganya paling murah ada yang 12.000 paling atau 8.000 lah yang paling murah begitu. Itu kan jauh Hmm. lebih banyak pengeluarannya daripada sehari-hari begitu kan. Kemudian orang-orang tua juga banyak yang merasa jadi terbebani dengan hal-hal tersebut begitu. Benar, benar, benar. Ya Mas, pemerintah sebenarnya harus harus menyikapi itu gitu. Ini Mm-mm. menjadi masalah yang publik apa ya? Bisa dibilang berat gitu masalahnya. Karena memang banyak orang tua yang merasa kesel satu sisi karena pemerintah itu sudah membiarkan mall-mall buka. Mall, Benar. kemudian tempat-tempat Iya, belanja iya. yang lain ya selain mall gitu, kemudian tempat-tempat rekreasi itu sudah dibuka gitu. Ya, Dengan sementara alasan sekolah sampai hari ini sekolah belum buka ditutup ya. gitu. Nah, padahal tempat yang paling aman itu bisa aja sekolah kan, tidak Iya, tidak ini gitu. Nah, dengan alasan itu pertimbangannya ekonomi gitu. benar. Nah, apakah pemerintah tidak berpikir bahwa mungkin berpikir ya, tapi apakah pemerintah tidak mempertimbangkan bahwa dampak dari anak-anak yang tidak sekolah ini tidak berangkat sekolah langsung ini jauh lebih besar daripada mereka tidak tidak apa tidak belajar online gitu. Nah, ini yang saya maksud bahwa yang apa maksud bahwa kenapa sekolah sampai sekarang belum dibuka dengan alasan takut anak-anak lari sana sini kemudian tertular COVID begitu. Apakah di tempat-tempat keramaian tidak ada terjadi hal seperti itu kan sama aja sebenarnya begitu. Benar. Ya. Nah, kebijakan pemerintah inilah yang sebenarnya harus disuarakan. Tapi Mm-mm. memang nggak banyak hari ini yang berusaha mempersuarakan bahwa sekolah tuh harus masuk, kemudian kuliah sudah dimulai lagi seperti biasa. Ya, kita Mm-mm. butuh hal-hal yang kembali seperti semula, seperti sebelum pandemi, tapi sesuai dengan protokol kesehatan. Misalnya sekolahnya pakai masker gitu. Mm-mm. Atau selama sekolah tidak ada jam istirahat itu hanya 10 menit aja, kemudian dilanjutkan belajar lagi dan pulang langsung ke rumah, tidak ada lagi main-main, tidak ada les tambahan begitu. Nah, itu kan bisa bisa saja diakali seperti itu gitu. Iya. Nah, kita belum tahu nih kebijakannya Pak Nadiem Makarim selaku menteri, tapi di beberapa daerah misalnya dia sudah mengatakan bahwa daerah-daerah yang zona hijau itu boleh ngelaksanain sekolah secara langsung gitu. Oke. Nah, jadi bagaimana kita mau tahu itu zona hijau sementara tiap hari angka Covid itu naik terus di berita. Ini kan Iya. menjadi sebuah keresahan antara penyakit yang terus bertambah angka penderitanya, kemudian Mm-mm. ditambah dengan anak-anak yang sudah lebih dari 5 bulan tidak sekolah gitu. Mm. Bahkan sampai ada bercandaan begini loh. Nah kan ketahuan kan dulu minta libur ketika sekolah, sekarang sekalinya dikasih libur, liburnya panjang banget gitu. Iya, Ya, jadi bercandaan ya. iya, karena memang sekali libur anak sekolah jadinya liburnya panjang banget gitu. Nah, ini Doa-doa bagaimana? orang itu juga sebenarnya itu. Ya doanya kita juga sebenarnya waktu masih kuliah kan, kapan ini Iya. libur-libur ini Tapi coba? jangan panjang-panjang kali maunya kan. Iya, karena terlalu lama juga, ya adik-adik juga nggak ini kan, bakal kehilangan banyak momen gitu dari ininya. Hmm. Kayak kemarin UN nggak ada ya, UN ditiadakan, jadi anak-anak tuh lulus semua. Jadi ibaratnya lulus jalur COVID gitu, sampai istilah dicekannya begitu. Nah, Nisa sebagai mantan ketua IPM ya, yang membahas isu pelajar begitu, apa sih sebenarnya yang layak dilakukan oleh pemerintah menghadapi COVID ini terhadap kebijakan untuk sekolah gitu? Oke. Jadi sebenarnya gini Bang, kita juga ketika kita menjadi pemerintah juga sebenarnya ini bukan hal yang mudah, ya kan? Kita untuk merumuskan bagaimana sebenarnya jalan keluarnya itu memang masih sulit gitu. Ya, satu sisi saya masih setuju dengan pemerintah gitu. Karena memang di masa ini kalau kita seperti yang saya sampaikan tadi juga Bang, kalau kita buat sekolah ini normal, khawatir karena saya pernah baca berita itu penyebaran COVID ini juga penyebaran COVID ini lebih mudah menyerang ke
anak-anak, tapi dia bukan bukan menjadi penderita begitu, tapi dia penyebar. Nah, gitu. Tapi kembali lagi kita melihat kebijakan pemerintah yang lucu begitu. Ketika sekolah ditutup, tapi mall dibuka. Ini juga sebenarnya apa namanya? Nggak Dilematis ya, atau nggak adil gitu. nggak adil gitu Dilematis kan. atau nggak adil? Nggak adil ya. Nah, benar. Karena seharusnya adil begitu. Ketika memang pendidikan ataupun sekolah ditutup, ya udah semuanya aja kita tutup dulu selama Oke. beberapa waktu. Gitu. Terus kalau kita ya selaku, kalau saya kan sekarang kan udah nggak memimpin Ikatan Pelajar Muhammadiyah lagi. Ya saya udah selesai dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan ini juga hanya menjadi perbincangan kita begitu dan harapan kita aja gitu. Ya saya karena tidak ikut lagi dalam organisasi-organisasi yang bisa memberikan masukan kepada pemerintah begitu. Ya mungkin lewat NPI. organisasi KNPI mungkin gitu kan. Cuman memang seperti mungkin saya selaku alumni Ya, sepertinya ada kendala ya sama Nisa. Kita tunggu sebentar ya. Oke. Ya, halo. halo. Nah, Terputus ya? iya sorry mungkin jaringan deh bang. Nah jadi itu terus saya pikir tuh kita sebagai anak muda ini harus aktif lah gitu, aktif dalam hal ikut organisasi atau apapun yang mungkin bisa berdampak gitu buat negara ini gitu, karena kan kita juga nggak bisa jadi yang begitu-begitu saja gitu. Mungkin banyak teman-teman ini yang sekarang bisa dibilang gimana ya, lebih senang gitu kumpul-kumpul yang ya udah kumpul santai cerita-cerita gitu, tapi nggak memikirkan bagaimana kita ke depannya gitu. Kalau kita di dalam organisasi pastinya ada hal-hal yang kita rumuskan dan pastinya ada hal-hal yang bermanfaat paling tidak ke segelintiran kita aja gitu. Jadi mungkin ini juga kembali ke tema kita juga kan, bagaimana anak muda dalam mengawal kebijakan gitu. Kalau kita hanya jadi anak muda yang biasa-biasa aja, kalau kita hanya jadi anak muda yang ngikut aja arusnya ini, ya kita nggak bisa mengawal kebijakan dong, gitu. Tapi kalau kita aktif, kita ikut dalam organisasi-organisasi, hal-hal kecil aja yang bermanfaat bagi masyarakat itu pasti berdampak besar buat negara kita gitu. Ya mungkin saya juga belum siapa-siapa begitu kan, tapi tetap usaha begitu. Gimana caranya kita tuh bisa lebih bermanfaat gitu. Ya, itu Bang, mungkin ada pertanyaan nih dari teman yang Oke, sebelum kita jawab pertanyaan ya. Jadi memang beberapa hal menurut Nisa tadi gitu ya. Bahwasanya memang lebih bagus sekolah itu langsung aja masuk ya daripada online gitu. benar. Karena memang di beberapa hal sekolah pun bisa mengikuti protokolnya kesehatan dari pemerintah gitu. Misalnya pagi-pagi mereka pakai masker gitu ya. Masuk kan sekolah pagi ya, pakai masker, kemudian disediakan cuci tangan di sekolah gitu. Ya, nah, guru-guru pun jauh lebih mengenal murid-muridnya gitu. Ya karena memang mungkin anak-anak sekolah ya dari SD, SMP, SMA itu masih mau mereka untuk masuk sampai akhir ke kelas gitu. Tapi bayangkan kalau kita mahasiswa ini yang kadang-kadang jarang masuk kuliah gitu, sekalinya kuliah online paling cuma isi absen, ya kan?
Habis Iya. itu matiin kamera, tidur lagi gitu bisa jadi. Hmm. Rata-rata tuh begitu dan nilainya tinggi-tinggi loh. Nah iya, dan Iya. yakin nggak sih sebenarnya kalau misalnya belajar atau kuliah online itu dapat gitu materi yang disampaikan gitu. Bahkan kadang-kadang Iya. tugasnya ketika online itu jauh lebih banyak loh daripada kuliah offline. Iya. Ya sebenarnya ya kalau yang namanya mahasiswa sebenarnya kita tuh cari ilmu memang lebih di luar ya nggak bang? Mungkin karena saya Ya. negeri juga dulu mungkin ya. Karena kami tuh kalau mengharap di dosen aja itu, aduh, kita nggak punya ilmu apa-apa gitu. Karena dosennya juga ya, ya udah dia sampaikan hal-hal yang pentingnya aja gitu, nggak sampai kita mengerti gitu. Dan dosen juga nggak peduli kita mau ngerti, mau enggak, mau datang, mau enggak, ya udah gitu. Berbeda dengan Hmm. sekolah gitu. Jadi memang harus mencari ilmu di luar. Ditambah lagi ya dengan adanya COVID ini kita kita online, ya makin nggak dapet lah ilmunya gitu. Ya, Nah iya, mungkin memang sebuah dilema ya di masa pandemi gini antara sekolah masuk tapi pemerintah takut gitu ya anak-anak banyak kena COVID, bakal tertular gitu, bakal munculkan sel-sel baru. Kemudian kalau tidak masuk kendalanya ya belajar susah gitu ya. Kemudian tidak semuanya yang punya gadget, ada yang terkendala di paket datanya mungkin bisa jadi gitu. Nah, ini menjadi sebuah dilematis baru dalam dunia pendidikan kita ya, apalagi memang menghadapi dunia era baru yang modern, yang lebih semuanya serba digital. Indonesia ini belum siap sebagai sebuah negara yang akan langsung show ke atas gitu. ya belum kita siap. kita masih jauh ketinggalan gitu dengan hal-hal seperti ini. Apalagi pemerintah kita antara daerah dengan pusat kadang-kadang tuh juga nggak balance gitu. Benar, nggak sejalan gitu Nah, ya. nah ini ada lagi nih pertanyaan dari Alpin, Boleh, Alpin boleh. Harahap, Mm-mm. HRP. Dia nanya nih, Mm. yang lebih mengherankan lagi kata dia. Pendidikan daring pendidikan daring pilkada itu langsung katanya kan. Pendidikan daring pilkada langsung. Sementara jumlah mobilitas pilkada jauh lebih tinggi dibandingkan pendidikan. Bagaimana menurut narasumber katanya? Jadi menurut tanya Alvin ini mungkin pertanyaan gini, Kak, ini pilkada langsung loh sebenarnya gitu. Tapi kenapa kalau misalnya pendidikan itu enggak gitu? Oke. Itu abang udah pernah belum dengar pemerintah ngeluarin apa namanya pengumuman bahwasanya pilkada langsung? Ya, kan bulan Desember diundur kan? Oh, iya. Diundur sampai bulan Desember. Harusnya sudah kemarin pilkadanya, tapi diundur sampai bulan Desember. Nah, itu bagaimana menurut Nisa? Abang dulu lah. Kalau abang ya, kalau abang sebenarnya ya tadi dari awal udah dikatakan bahwa sekolah ya nggak ada masalah sebenarnya kalau dibuka begitu. Justru kalau anak-anak belajarnya online, masalahnya jauh lebih banyak daripada belajar offline gitu. Ya anggaplah mungkin di kota-kota besar bisa menggunakan protokol kesehatan yang lebih ketat begitu ya. Tapi kan kalau di daerah-daerah yang di kampung-kampung, daerah dalam, yang sampai saat ini kita belum ada dengar satu pasien pun yang terkena COVID gitu misalnya. Ya di kabupaten-kabupaten itu kan bisa saja dilaksanakan sekolah secara offline gitu, tidak merata. Karena Iya. memang kebutuhan sekolah offline itu jauh lebih besar daripada sekolah online gitu. Nah, sekolah online juga jauh lebih makan biaya lebih banyak. Misalnya Oke. ada anak-anak yang harus beli gadget lah gitu, yang memang waktunya belum pakai gadget tapi mereka sudah harus pakai gadget, dipaksa lah orang tuanya beli gadget yang kalau yang mampu mungkin tidak ada masalah ya gitu. Apalagi anak-anak yang sekolahnya apa tuh yang sekolah di rumah tuh homeschooling. Ya. Nah, homeschooling mungkin sudah terbiasa dengan hal-hal yang berkaitan dengan online gitu. Nah, tapi kalau orang-orang tua yang ekonominya menengah ke bawah, ini menjadi sebuah perhatian khusus bagi dunia pendidikan kita begitu. Mereka itu kan memasukkan anak-anaknya sekolah, yang pertama ya bisa memudahkan mereka juga nanti untuk kedepannya. Tapi kalau bentuknya begini, sama aja dengan membebankan orang tua begitu. Ya, Ada kemudian orang-orang yang, hmm, ada orang yang kadang memang uangnya itu cukupnya untuk makan sehari-hari aja gitu. Memang cukupnya untuk makan doang, tapi nggak terpikir dia duit lebih untuk misalnya beli paket, beli HP yang eh, gadget gadget yang ini ya
kan nggak semua gadget sekarang bisa misalnya download kayak Zoom atau Google Meet gitu karena terkendala dengan RAM-nya kan. Nah, Benar. HP-HP yang apa paling sekarang harganya di atas juta 2 jutaan begitu. Mm. Nah, ini Terus menjadi beban tersendiri. terus tadi kan pertanyaan Bang Alvin ya terkait pilkada ya kan, pilkada langsung. Nah itu gimana? Ya kalau pilkada langsung, ya pilkada memang harus langsung gitu. Kita Hmm. belum bisa pakai pilkada online kan karena khawatir ada sistem yang curang di situnya nanti gitu. Tapi kembali ke situ lagi, pilkada kan menggunakan protokol COVID. Jadi Benar. ketika nanti mencontreng atau mencoblos, itu sudah pakai masker misalnya. Kemudian antrian di dalam tidak banyak, ya. Hmm. Kemudian juga eh, peserta, maksudnya yang memilih itu bakal diatur jam-jamnya begitu. Nah itu sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Seperti itu Benar. sih kalau kalau dikaitkan dengan antara pilkada dengan sekolah itu gitu. Oke, jadi tadi Bang Alvin mungkin kasih ini ya, kasih pandangan gitu. Maksudnya, sedangkan pilkada aja langsung. Kenapa sih sekolah nggak langsung? Sekarang nggak langsung tuh, Mm. Bang Alvin ini sebenarnya setuju dengan apa yang kita sampaikan tadi kan. Bahwasanya kita juga sebenarnya nggak setuju kalau sekolah ini terus begini gitu. Sementara ya kita aja kerja itu udah langsung gitu, nggak ada WFH Hmm. lagi. Ya saya pribadi juga udah nggak kerja ini lagi, nggak kerja online, memang langsung ya. Yang penting dengan protokol kesehatan gitu. Ya itu makanya kita masih bingung nih ya, kenapa pendidikan ini justru begitu gitu loh, kenapa terus aja nih online gitu. Terus kalau kalau abang udah lihat belum apa namanya, daerah-daerah yang udah nerapkan sekolah tidak online, atau yang tadi kan Ada. disampaikan tuh ada ya, itu Justru di daerah Riau. merah yang awalnya di Bogor ya, Bogor ya daerah merah tuh yang awal-awal di beberapa tempat Mm-mm. justru sudah pakai offline. Mereka sudah masuk lagi seperti biasa gitu. Di Oh, oke. Pekanbaru itu ada sekolah yang sudah masuk tapi sistemnya 3 hari masuk, 2 hari libur gitu. Oke. Berarti memang benar real udah ada ya, udah ada Hmm. sekolah-sekolah yang memang nggak nerapin online lagi gitu. Ini ada pertanyaan lagi tuh bang. Ya, dari Bang Ilham Akbar Darmawan ini dosen ini di Banten, Oh iya, alumni Bang Ilham. alumni Unimed. Mm-mm. Dia nanya begini nih, dalam riset pendidikan terkini, khususnya dalam diskursus teknologi pendidikan secara umum, katanya hasil riset itu menunjukkan dampak yang sangat positif. Tapi kenapa kita sekarang begitu, kira-kira sekarang begitu kita diuji dengan pandemi, seolah-olah hasil riset itu terbantahkan. Bagaimana menurut narasumber dengan fenomena ini? Bisa dulu. Dalam riset pendidikan terkini, khususnya dalam diskursus. Ntar ya kita pahami dulu. Lagi pendidikan secara umum, kata katanya social riset itu menunjukkan dampak yang sangat positif. Kita bisa itu dalam riset pendidikan terkini terkhususnya. Oke, jadi Bang Ilham ini sampaikan kalau dalam riset pendidikan sekarang, khususnya dalam diskursus teknologi pendidikan secara umum, katanya hasil riset itu menunjukkan dampak yang sangat positif. Nah ini kata siapa? Mungkin maksud Bang Ilham ini kata siapa Bang? Ya, kita juga lagi pahami nih bagaimana masuk pertanyaan dari Bang Ilham ini. Itu menunjukkan dampak yang positif. Riset-riset. Berarti dari hasil-hasil riset ya. Hasil-hasil riset itu menunjukkan dampak yang sangat positif. Tapi kenapa kita sekarang begitu Oh, pendidikan kita sekarang ya, menurut sudah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya begitu. ya, Tapi kemudian ketika pandemi ini datang, kok berubah semuanya gitu. faktanya itu ya, ya itu memang benar-benar kita tuh benar-benar diuji saat ini. Ya, kita memang harus akui. Mungkin nggak cuma di tentang pendidikan aja kan, Bang. Ekonomi. Ya, sekarang kita lihat juga banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut gitu, yang pilot, yang udah benar-benar angkat tangan gitu, nggak bisa membayar utang-utangnya lagi. Jadi Banyak-banyak memang banget. semua dari mulai kalangan yang paling atas sampai yang paling bawah. Dulu kita berpikirnya itu hanya kalangan bawah aja, menengah ke bawah aja yang merasakan sulitnya
pandemik ini, tapi faktanya itu enggak gitu. Faktanya itu justru yang di atas juga merasakan diuji gitu. Tapi ya bagaimanapun akan tetap lebih sakit yang berada di menengah ke bawah seperti teman-teman atau seperti kita-kita inilah begitu kan. Ya, jadi kalau yang disampaikan Bang Ilham ini benar. Hasil riset mengatakan dampak yang sangat positif nih terkait pendidikan kita gitu. Tapi nyatanya itu kita diuji gitu. Nyatanya nggak benar juga gitu. Sekarang kalau kita tanya nih sama anak-anak yang sekarang udah 5 bulan nggak sekolah, kalau kita tanya hal-hal yang tentang pembelajaran mungkin mereka lupa gitu, mungkin mereka nggak tahu, mereka ngisi ujiannya, ngisi apanya itu bisa dengan contekan gitu kan. Ya, itu Iya, memang karena memang di rumah kan kerjanya kita juga nggak tahu mereka bagaimana iya. cara ngerjainnya, tak siapa yang bantu begitu kan? Iya, dan juga mungkin orang tuanya juga nggak mau repot. Banyak orang tua yang ya udahlah, kau tengok aja lah di Google kan gitu kan. Mungkin banyak orang tua yang ya udahlah isi aja gitu. Yang penting nilaimu bagus gitu loh. Memang ini benar-benar ujian ya bagi pendidikan di Indonesia saat ini. Ini benar-benar masa-masa terberat kita sih. Itu. Oke, Dengan pandemi seolah-olah hasil riset itu terbantahkan bagaimana narasumber sering nggak bisa lebih jelas karena karakternya terbatas. Oke. Kita baca yang Bang Ilham ya. Bentar. Oke. Iya benar. Ya sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi ya ke Bang Ilham. Tadi saya baru baca yang bawahnya ya. kelanjutannya. Ya benar. Berarti sesuai ya apa yang kita sampaikan ya Bang Ilham ya. Dan memang apa ya? Maaf kata nih, pemerintah kita sekarang khususnya dari Menteri Pendidikan itu memang belum menemukan terobosan baru gitu dalam dunia pendidikan kita. Nah, Ya walaupun ya. dia memang mengatakan ini semua sudah berbasis teknologi gitu. Tapi pada kenyataannya memang kita belum siap untuk itu gitu. Coba berapa sekolah sih yang sudah nerapin misalnya di sekolahnya ada wifi, itu aja dulu. Kemudian berapa banyak sih anak-anak sekolah yang sudah menggunakan jaringan internet di sekolahnya gitu. Atau bahkan masih ada anak-anak sekolah yang sama sekali belum kenal internet loh. Iya benar. Kalau Dan di juga kota-kota besar ya, di ibu kota, misalnya di ibu kota provinsi, oke, mungkin itu tidak ada masalah ya, karena memang masyarakat berkumpul di sana semua gitu. Kemudian teknologi sudah ada di situ. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah yang di dalam-dalam gitu, yang kita ke sana itu dari ibu kota, misalnya di kabupaten, masuk ke dalam ibu kota kabupatennya itu ada sekitar 2 atau 3 jam lagi ke dalamnya gitu. Nah ini kadang-kadang yang dalam peta pun nggak masuk gitu. Contoh ininya gitu. Di dalam peta pun nggak ada. Nah, ini bagaimana sebenarnya? Ini menjadi kendala juga yang harus diperhatikan oleh dunia pendidikan kita, terutama dari pemerintah melalui Menteri Pendidikan. benar. Sebab Dan juga gini, ya, dan juga sebenarnya nggak cuman tentang siswanya, gurunya juga banyak yang belum paham nih gimana sebenarnya ya, pakai gadget, ya kan, sistem pembelajaran online, ya ujung-ujungnya tuh gurunya ya udahlah gitu kan, ya udahlah serah lah kata gurunya gitu. Jadi ya memang sulit gitu loh, gurunya untuk diajarin juga lebih sulit lagi daripada siswanya begitu. Karena kalau kita ngajarin guru kan orang yang memang jarang lah memegang gadget gitu kan, kita bilang lah anak-anak sekarang kalau gadget tuh udah sangat paham gitu. Tapi gimana nih dengan guru-guru yang mungkin udah nggak gunain gadget lagi gitu. Banyak guru-guru kita kan juga bukan hanya yang muda-muda aja kan, banyak yang mungkin udah usianya udah mulai agak ya gitulah gitu. ya Jadi usia tua lah. nggak tua juga lah, kalau tua kali pun pensiun lah kan. Ya gitulah Bang. Itu ada lagi tuh kayaknya pertanyaan dari Bang Alvin ya. Nggak, Alvin nggak nanya itu, tapi dia lebih kepada pendalaman statementnya dia gitu. Oh oke, tunggu baca dulu ya. Kita wajib baca nih, ya kan Bang? Wajib. Oke. Oh iya benar. Oke, lanjut. Terima kasih Salsa. Oke, lanjut Bang. Nah, jadi memang ya walaupun kita sebenarnya
tadi membahas awalnya kebijakan publik ya, tapi lebih disorotnya sekarang adalah pendidikan kita karena memang pendidikan ini menjadi salah satu topik penting yang sangat-sangat terdampak selama masa pandemi COVID ini gitu ya. Banyak yang tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti sebelum adanya pandemi gitu. Contohnya orang-orang sekarang sidang tesis juga melalui sidang tesis maaf, sidang skripsi ya tesis juga sih sebenarnya Saya melalui salah satu online. itu. Hmm, Saya bimbingan salah skripsi satu juga yang ikut. online gitu. Oh iya, Nisa juga lulus jalur COVID ya Ya benar. Mau tahu dari gimana? USU. Hmm, Ya, ya gimana ya? Ya cuman daring ditanya. Memang ditanya tuh hal-hal yang penting-pentingnya aja lah. Gitu. Ya, nggak terlalu fokus seperti kalau langsung gitu. Terus juga sinyal juga yang jadi hambatan ketika kita udah lagi menjelaskan lagi seru-serunya tiba-tiba mati. Nah, itu yang merusak konsentrasi juga kan? Itu juga merusak konsentrasi. Dan juga ada beberapa mahasiswa, beberapa dosen yang kesulitan, akhirnya ya kita video call karena memang hmm. kesulitan untuk menggunakan Zoom gitu. Nah, ini seharusnya memang pemerintah itu ini tadi ada masukan dari Bang Alvin juga ya, mungkin perlu BIMTEK untuk guru-guru dalam soal digital. Ya ini masukan juga sih, sebenarnya perlu juga kayak pembelajaran buat guru-guru kita bagaimana sebenarnya mengajar via online begitu. Karena kalau gurunya aja nggak paham, gimana bisa mengajarin muridnya begitu kan? Kalau guru nggak tahu gimana murid? Nah, gitu sih. Ya memang kita butuh orang yang visioner ya dalam pendidikan kita, terutama di pemerintah. Misalnya dia bisa melihat 5 atau 10 tahun ke depan, ini pendidikan itu bakal seperti apa sih kira-kira begitu. Nah kondisinya bakal bagaimana, sehingga bakal dibuatlah kebijakan-kebijakan yang, oh ini kebijakan jangka panjang yang untuk 10 tahun ke depan begitu. Nah ini kan kadang-kadang pemerintah kita nih, ya walaupun ada rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek, tapi tiap ganti menteri, ganti kebijakan lagi begitu. Benar. Nah, itu juga, itu benar. Jadi memang kalau di pemerintah ini kita melihatnya begitu ya, Bang. Ketika ganti menteri, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti kebijakan. Nah, kita kembaliin nih ke organisasi kita ya. Kalau kita tuh ada program yang memang wajib nih buat kita jalanin gitu. Nah, itu memang udah rutinitas dan itu memang udah jangka panjang begitu. Jadi ketika dilanjutkan oleh generasi selanjutnya gitu, itu udah nggak sulit gitu loh. Maksudnya itu memang udah sejalan semuanya gitu. Seharusnya sih ada keputusan-keputusan ataupun kebijakan yang memang bersifat panjang gitu, dalam jangka waktu yang panjang begitu. Nah, abang ingat ya, pas waktu ini yang sederhananya saja ya, yang paling saya ingat gitu. Waktu pertama kali Bapak Anies Baswedan jadi Menteri Pendidikan zamannya Jokowi 2014. Nah, beliau itu punya program orang tua mengantar anak sampai ke depan pintu gerbang sekolah. Benar. Tahu nggak program itu? Tahu. Tahu ya. Nah, itu kan program yang menurut saya pribadi ya, menurut abang pribadi, ini program yang bagus gitu. Karena memang menumbuhkan ikatan antara orang tua dengan anak gitu. Kemudian menimbulkan hubungan antara orang tua dengan guru misalnya. Nah, kemudian ketika Pak Anies diganti dengan Bapak Muhajir, kebijakannya itu hilang lagi begitu. Ini salah satu contoh ya. Belum lagi dengan pendidikan misalnya mengajar, kemudian program-program dulu ada KTSP, KBK, ketika zaman kita dulu sekolah ya. Tapi saya sekarang nggak tahu lagi kebijakannya untuk anak sekolah gitu. Nah, kemudian kementerian dulu pendidikan dengan dikti itu dibedakan. Sekarang Pak Jokowi di periode kedua malah digabungkan kan antara Kementerian Pendidikan dengan pendidikan tinggi gitu. Jadi Pak Nadiem itu mengurus kuliah juga, kampus juga, kemudian juga mengurus sekolah gitu. Iya benar. Nah ini kan jadinya seperti tidak ada seperti tidak ada kebijakan yang pasti karena memang selalu berubah gitu. Apa sih sebenarnya rencana jangka panjang pemerintah untuk pendidikan gitu? Apakah anak-anak itu memang hanya untuk disekolahkan selama 9 tahun, kemudian kuliah 4 tahun ya? Nah itu saja sudah cukup gitu. Atau memang ada rencana jangka panjang yang memang ini anak-anak ntar harus dibikin begini nih gitu.
Atau anak-anak Indonesia 5 atau 10 tahun lagi targetnya muncul sekian orang yang bakal jadi ini nih gitu. Nah ini sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan besar, apa sih sebenarnya program pemerintah dari kebijakan-kebijakan yang dibuat gitu. Ya terutama di masa pandemi ini ya, kita banyak belajar hal-hal baru bahwa satu hal yang kita sadari ternyata pendidikan kita belum siap terhadap kemajuan teknologi. Salah satunya ya belajar online gitu. Itu yang paling simpelnya gitu. Itu Ya, sih sebenarnya. sebenarnya sih kita juga nggak ada ya berpihak kayak yang tadi kan, maksudnya itu kebijakannya Pak Anies gitu kan. Nah sekarang dipimpin oleh menteri yang lain lagi gitu kan. Sebenarnya kita nggak ada memihak di antara kedua tersebut gitu. Hanya saja tadi kita Ya, maksudnya tuh kalau bisa tuh menganalisa pemerintah ada kebijakan masing-masing program yang aja. memang, nah program yang memang dibuat tuh jangka panjang. Program yang dibuat tuh jangka panjang. Jadi kita juga nggak terbingungkan gitu. Ya kalau ada mungkin masukan dari pemerintah yang baru, ya silahkan begitu. Tapi ada benar-benar ada program wajib yang harus dijalankan begitu, sehingga kita juga sebagai siswa atau mahasiswa tuh nggak terombang-ambing gitu. Tapi Ini ini ya teringatnya tuh ya ngelihat komennya lucu juga kan, Alvin kan? gara-gara pemerintah nih katanya. Ini ada dari Alvin ini. Iya. Eh, Kalau guru, menciptakan iya. UMKM untuk menghidupkan perekonomian. Nah, ini kan PI Nah ini ini kan Bang bisa di Fajrin ya. koperasi. Eh, Iya, Bang pas banget ini. Fajrin. Nah, ini karena Bang Fajrin nih bendaharanya koperasi KNPI Medan. Jadi Oh, halo Bang Fajrin. pemikirannya tuh gimana nih caranya supaya UMKM itu hidup gitu. Untuk berdampak kepada perekonomian masyarakat gitu kan. Ya benar memang. Kalau kita mau bahas ke UMKM itu ya kita juga harus aktif gitu. Ya, Harus apalagi kreatif. kalau misalnya anak-anak Sebagai anak muda muda bisa tuh harus kreatif. menginisiasi itu kan. Anak muda yang harus Bener. banyak UMKM gitu. Misalnya koperasi itu atau programnya menghasilkan 100, misalnya nih kan PI aja gitu, menghasilkan 100 pengusaha baru gitu. Tapi anak muda gitu kan kebayang sih berapa banyak yang bisa dihasilkan dari 100 orang itu gitu. Bener. Jadi memang kita tuh nggak bisa diam-diam aja anak muda ini, harus harus kerja terus gitu. Nah Dan ya, juga kerja harus kerja kerja. kreatif. Kalau kita tuh nggak kreatif, ya sulit juga. Sulit. Nggak berarti memang permasalahan kita ini nggak hanya tentang pendidikan memang. Cuman tadi kita mau mengkerucutkannya untuk lebih membahas ke pendidikan gitu. Apa lagi nih, ada komen lagi. UMKM Ini ada Alvin, komunitas Alvin napas lucu. buat bener. Yang atasnya lebih Ini lucu. Kalau guru mendorong murid kalau untuk gue mendorong mensubscribe channelnya bagaimana menurut Narsum? bagus itu, kalau menurut saya sih bagus. Guru-guru udah banyak jadi YouTuber sekarang ini, Iya, ngasih ya berarti banyak sih sekarang. secara nggak langsung gurunya udah paham kan bagaimana eh, apa namanya pendidikan digital ataupun gimana cara Edukasi gunain digital. edukasi digital kan, udah paham gimana cara gunain YouTube kan, karena anak-anak sekarang kita bisa lihat dari umur yang 2 tahun aja itu udah nonton YouTube gitu. Iya. Saya kebayang, abang kebayang nih ketika pertama masuk gurunya kan, selamat pagi anak-anak. Ketika masuk ntar nih, selamat pagi ibu, bagaimana sudah subscribe channel ibu katanya. Kalau Tapi belum bang, silahkan di sebenarnya subscribe dulu ya, sama di like. saya pernah baca juga tuh di Twitter kan, ada yang bilang kenapa sih pemerintah tuh nggak buat channel YouTube aja terus suruh suruh warganya Subscribe. subscribe supaya bisa bayar utang-utang negara gitu. Aduh itu lucu sih memang, cuman masuk akal. Ya, masyarakat kan makin lama makin pintar ya. Jadi Iya. hal-hal yang kayak gitu tuh kadang-kadang bisa terlihat lucu tapi tetap ya rasional juga sih kadang-kadang mikirnya gitu. Mm-mm. Ada deh masyarakat nih. Ini Bang Alvin apa katanya? Ini Bang Alvin ini eh siapa Bang? Maksudnya abang kenal? Bang Alvin ini dia IMM Pekanbaru, sekarang dia Oh menjadi iya. direktur LP2D, Tingkar Pemilu untuk Oke. Demokrasi gitu. Maaf. Salam Calon kenal calon Bang tokoh Alvin. calon tokoh Pekanbaru kayaknya. Tuh. Mantap lah ya. Pemaksaan namanya itu Kak katanya. Jadi Ya memang gimana Bang Alvin?
Hmm? Ya gimana lagi kan? Ya memang zamannya sudah seperti itu. Mm-mm. Nanti kalau saya jadi dosen juga mau begitulah. Saya buat ke channel YouTube, kemudian sebelum masuk anak-anak saya suruh dulu subscribe. Kalau memang belum bisa subscribe, saya suruh keluar dulu. Yang belum subscribe YouTube saya siang ini, Terus itu tolong ada keluar dulu. tapi bagus tuh kayak gitu kan, dia dapat duit juga. Menurut Bang Aul dan Kak Nisa, apa impact positif dari belajar daring? Ada dari Akbar tuh. Nisa dulu lah, sebelum kita tutup ini. Kita dulu Karena nih ya. tadi katanya masih bentar kan? Tapi Iya sebenarnya ketagihan. masih ada satu bundel lagi yang mau dikerjain. Tapi udah Ya saya, apa? abang Masih ada juga. yang nanya Tapi kita kan. padatkan aja. Terakhir nih dari Akbar. Iya. Oke. Jadi tadi gimana? Apa sih positifnya belajar daring gitu ya? Apa namanya? Simpelnya begitu pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya tuh nggak ada positifnya gitu. Berarti ini yang menentang Saya pelajar benar-benar online. benar-benar menentang yang namanya belajar online gitu. Karena kalau kita bicara normalnya itu sebenarnya nggak ada positifnya sih bagi saya. Terus kalau kita nggak usah bahas negatifnya lagi, ya tadi kita udah banyak ya, udah kita bahas nih negatifnya. Cuman di saya sih, karena saya lulusan online gitu ya, waktu sidang tuh online, tapi alhamdulillah ngurus berkasnya itu belum online gitu. Ya positifnya, ketika kita nggak tahu pertanyaannya, Kita bisa nengok buku contekan. maksudnya tuh pas pula sinyalnya nggak bagus kan gitu. Itu adalah memang rezeki lah gitu kan, tapi positif. Tapi itu bukan hal yang positif sebenarnya, itu hal yang negatif gitu. Tapi bagi mahasiswa justru itu kayak ya udahlah aku nggak deg-degan kali gitu untuk berhadapan langsung dengan dosennya. Mungkin kalau kita bahas dari segi siswanya atau mahasiswanya ya begitu gitu kan. Tapi kalau kita bicara positif secara umum, ya nggak ada positifnya. Ini karena memang wabah, karena memang lagi kayak gini, lagi sulit, masa-masa sulit. Ya, Mau nggak masanya mau lagi sulit kita semua. ikutin, benar. Mau nggak mau kita ikutin. Gitu. Kalau abang sih sebenarnya ada sisi positifnya ya dari belajar daring ini. Ya. Yang pertama, kita jauh lebih sadar bahwa ternyata negara kita belum siap untuk kemajuan teknologi. Itu harus satu sisi positif yang harus kita syukuri loh. Ternyata dari pandemi ini kita sadar bahwa negara kita masih jauh ketinggalan begitu. Benar. Yang Emang kedua, itu harus diakui. mm, Bukan yang yang kedua kita banyak, bukan kita pesimis ya bang. kita nggak Tapi memang, pesimis, tapi iya, tapi kita memang sadar kan betul. ternyata kita masih banyak kurang dan itu memang harus dikejar oleh pemerintah kita gitu. Bukan hanya melalui tugas dari pendidikan, tapi semuanya gitu. Semua. Semuanya juga, ya karena memang kemajuan teknologi pendidikan itu berkaitan dengan pertahanan negara. Benar. Nah ya, yang kemudian sisi positif lainnya adalah hubungan antara orang tua dengan anak itu bisa jadi lebih dekat. Karena orang tua jadi tahu kan bagaimana anaknya belajar selama ini gitu. Kemudian orang tua juga bisa mengontrol, walaupun kadang-kadang orang tua kesal juga lihat anaknya di rumah gitu. Tapi itu mungkin bagi orang tua yang ini ya, karena kebanyakan juga nih orang tua kan yang kerja ya, banyak orang tua yang kerja juga. Jadi dia justru makin anak ini justru makin kasihan gitu, nggak terperhatikan dari sekolah, tapi juga nggak terperhatikan dari rumah begitu. Karena orang tua Iya. ya udah nyari jalan pintas aja, udahlah kau buka lah Google tuh katanya gitu kan. Ya udah anak itu pun senang lah ya kan. Kalau mau Ya ngitung sama seperti yang disampaikan kemarin, kalaupun belajar dari online, Google jauh lebih pintar daripada guru karena Google tahu segalanya gitu. Iya, itu benar. Kalau saya sih setuju itu. Google Nah, tuh lebih pintar. tapi memang apa ya kalau dibilang bisa kalau online ini menjadi sesuatu yang baru bagi kita, sebuah pengalaman yang baru ternyata kita memang betul-betul harus menguasai teknologi sebab di masa yang akan datang dunia sudah semakin berkembang. Benar. Nah, kita tidak boleh ketinggalan zaman untuk tetap bisa bersaing dengan negara lain begitu. Walaupun saat ini pendidikan kita sedang mengalami dilematis yang cukup luar biasa ya akibat COVID gitu ya, antara masuk sekolah atau tidak sekolah, kemudian dampak-dampaknya ketika belajar online gitu ya. Tapi kita yakin bahwa mudah-mudahan cepat atau lambat
virus ini segera berakhir dan semua kembali lagi Amin. seperti semula begitu. Amin, amin. Penutup Nis, closing. Oke, sebelum ditutup kita baca dulu ya. Nanti sakit hati pula kawan-kawan kita nggak kita bacakan, Bang. Mereka ribut ini nih provider ganti XL atau Telkomsel, ada yang bilang pakai 3. Iya, iya, iya. Terus ini ada yang bilang, mohon Telkomsel ganti XL. Ya ampun. Aduh, ada aja nih. Berarti pemerintah harus sadar diri, tidak cukup hanya percaya diri. Mantap Kakak Awak, terima kasih. Dan di Kak Yeyen, terima kasih. Terus Bang Alvin juga bisa jadi pandemik merupakan pintu masa depan yang digambarkan melalui film Doraemon. Wah. Oke, penutup ya. Jadi yang pertama saya ucapin makasih banyak nih buat Bang Aul yang udah ngajak saya untuk kontribusi, sama-sama kita sampaikan aspirasi kita, maksudnya kita sampaikan nih apa ide-ide yang ada di pikiran kita saat ini, apa yang sebenarnya menjadi gundah gulana kita saat ngelihat anak-anak SD yang kerjanya asik main gadget aja, tapi juga nggak tentang pelajaran gitu. Mereka lebih senangnya itu ya tentang game dan lain sebagainya gitu. Jadi makasih banyak udah menyalurkan pemikiran-pemikiran saya ini jadi bisa tersalurkan gitu, bisa diskusi bareng-bareng gitu. Jadi saya ucapin makasih banyak nih buat Bang Aul, Bang Aulia. Terus juga makasih untuk semua yang udah nonton, teman-teman saya, sahabat saya, ada kakak saya, ada abang saya, ada semuanya lah di sini gitu. Makasih. Jangan lupa subscribe. Ya, jangan. Kita nggak pakai YouTube nih. Tapi boleh juga tuh Bang Aulia kalau mau buat. Nanti aja. Kalau semuanya buat YouTube, udah ngumpul Berarti semua nggak di sana. nonton, kan? Iya, udah ngumpul semua di sana. Tapi memang sekarang tuh teman-teman lagi banyak loh yang buat YouTube. Sebenarnya itu bagus. Bagusnya ya daripada nggak ngapa-ngapain, daripada di rumah juga nggak ada yang dibicarain gitu, nggak ada yang penting, mending buat konten. Ya. Iya. Bagus sebenarnya kalau teman-teman buat hal-hal yang kayak gitu, asalkan positif ya, jangan ke hal-hal yang negatif gitu, karena banyak sekarang kita lihat juga di YouTube ada juga, kalau kita mau cari yang negatifnya juga ada gitu, yang positifnya juga Ya, selalu ada negatif dan positif itu selalu bersanding. benar, pasti selalu ada ya. Mungkin itu, makasih banyak. Intinya tuh di tema kita tuh bagaimana anak muda mengawal kebijakan publik. Nah itu tadi yang kayak saya sampaikan, kita anak muda ini nggak bisa hanya diam-diam aja. Kita harus kreatif, kita harus ikut dalam organisasi-organisasi supaya kita juga paham gitu loh sebenarnya apa yang lagi dialamin sama negara kita saat ini gitu. Apa yang lagi dialamin nih sebenarnya. Karena kalau kita tuh cuek aja, ya gimana gitu. Siapa lagi yang akan meneruskan? Siapa lagi yang akan melanjutkan? Akan rumit, bahaya negara ini kalau kita terus-terusan ya udahlah, nggak penting-penting kali, tua kali nih pembahasannya tuh banyak tuh, kayak udahlah nih tua kali gitu. Tapi ya sebenarnya itu harus kita pikirkan. Nah kalau kita mau mengawal kebijakan publik itu tadi, di dalam organisasi itu kita bisa seperti menyurati pemerintah, memberi masukan, memberi solusi, saran, solusi. Memberikan solusi kepada pemerintah, membantu pemerintah itu bisa. Kalau teman-teman mau ikut berorganisasi apapun gitu, asalkan memang Dalam pemerintah ya organisasinya ya. dia organisasi Oke, Nisa. yang ini. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak semuanya. Oke, terima kasih ya Nisa atas kesempatan kita pada malam hari ini yang sudah tertunda selama 2 atau 3 minggu ya, karena memang kemarin ada kendala gitu. Maaf ya Bang, maaf ya. Kan masing-masing juga sibuk kan, Nisa sibuk, Abang sibuk. Ya mudah-mudahan ini bukan hanya yang pertama tapi juga bisa lanjut terus gitu ya. Jadi kita bisa lanjutkan diskusi-diskusi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi siapa saja yang menonton ya. Karena memang kita bukan orang yang paling pandai, tapi sebagai anak muda kita berhak untuk menyuarakan apa yang menjadi keresahan, kegundahan, kegelisahan di dalam diri kita. Mudah-mudahan pembahasan kita malam hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Amin. Terima kasih nih saya, sukses selalu, mudah-mudahan lancar S2-nya, kemudian lancar PKPA-nya setelah ini gitu. Ya, semoga Abang juga segera lanjutkan S2-nya, lancar PKPA-nya gitu. Terima kasih ya. Sukses lah mudah-mudahan. Tinggal beberapa detik. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.